Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Video ini dibuat oleh Azra Lutfiah Nurbayati dengan NPM 101200075 dan Sofi Rahayu dengan NPM 101200092 kelas C4 Manajemen. Jadi, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga dapat dimengerti sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang terdapat di dalam sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda. Budaya organisasi ini akan menentukan perkembangan di dalam suatu organisasi. Lalu, bagaimana teori budaya organisasi itu? Nah, jadi teori budaya organisasi adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai aktivitas komunikasi di dalam organisasi. Dalam kaitannya dengan perusahaan, budaya organisasi merupakan salah satu strategi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Teori tersebut memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu asumsi terhadap nilai organisasi, asumsi terhadap anggota, asumsi terhadap simbol tertentu, serta asumsi variasi budaya. Kemudian, apa sih fungsi dari adanya budaya organisasi itu? Fungsinya adalah sebagai ciri khas atau keunikan sebuah perusahaan. Tentunya kita tidak ingin perusahaan tempat kita bekerja dianggap sama dengan perusahaan lain, bukan? Makanya, kita harus membentuk etos kerja yang bagus. Hal ini perlu didukung juga dengan suasana kerja yang kondusif di antara pekerja, namun tetap dijalani secara profesional demi mencapai target kerja. Karena budaya organisasi yang unggul akan menciptakan rasa kebanggaan di antara pekerja atas partisipasi mereka di dalam perusahaan. Dengan begitu, para pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan puas, serta meningkatkan integritas dan loyalitas di dalam diri pekerja sehingga secara alami lebih bersemangat dalam mengejar kepentingan perusahaan. Perusahaan dengan etos kerja yang baik senantiasa didukung dengan pekerja yang produktif. Meningkatkan kesadaran untuk membina hubungan sosial yang baik antar sesamanya sehingga dapat mempertahankan rantai kerja yang ideal di antara para pekerja pada setiap posisi dan jabatan. Menjaga sikap dan perilaku baik yang mengedepankan hubungan profesional yang tetap bersahabat. Selanjutnya, apa saja jenis budaya organisasi itu? Yang pertama ada budaya normatif, yaitu budaya yang diterapkan di dalam organisasi di mana sudah ada pedoman, yakni peraturan untuk dipatuhi oleh para anggota organisasi. Yang kedua, budaya pragmatis, yaitu budaya yang dimana kepuasan pihak eksternal jadikan hal utama oleh organisasi. Jadi, anggota organisasi akan diminta sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik pada pihak eksternal demi nama baik organisasi. Yang ketiga, budaya akademi. Budaya organisasi memiliki anggota-anggota yang mempunyai latar belakang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Jadi, budaya tipe seperti ini akan sangat mempertimbangkan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja. Yang keempat, budaya tim bisbol. Budaya tim bisbol maksudnya adalah suatu organisasi akan menganggap karyawannya sebagai aset yang berharga. Tetapi kelemahan dari budaya ini adalah anggota lebih dikedepankan dibandingkan organisasi. Yang kelima, budaya klub. Budaya klub sebenarnya mirip dengan budaya akademi. Jadi, budaya klub ini akan merekrut anggota sesuai dengan keterampilan mereka sehingga dapat fasih melakukan tugas mereka. Yang keenam, budaya benteng. Budaya benteng merupakan budaya organisasi yang cenderung memikirkan organisasi dibandingkan anggota. Maksudnya adalah, ketika anggota tidak mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, maka anggota itu akan didepak. Yang ketujuh, budaya pria tangguh. Di dalam budaya pria tangguh, setiap anggota akan selalu dipantau oleh pimpinan organisasi. Nantinya, pimpinan itu akan selalu membimbing para anggotanya supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Yang kedelapan, budaya pertaruhan. Budaya mempertaruhkan ini maksudnya adalah organisasi akan mengambil keputusan dengan risiko yang besar. Yang terakhir ada budaya proses. Jadi budaya proses ini adalah kondisi di mana para anggota akan berpegang teguh sesuai dengan prosedur yang ada di dalam organisasi. Lalu, apa ciri-ciri perusahaan yang punya budaya organisasi?
Yang pertama, memiliki identitas resmi. Jadi, perusahaan yang memiliki budaya organisasi umumnya memiliki lokasi, perizinan resmi, dan nama perusahaan yang terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan status karyawan. Status karyawan yang dimaksud di sini adalah bukti konkret seperti tanda pengenal, nomor induk karyawan, surat kontrak, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki visi dan misi. Pada dasarnya, setiap perusahaan perlu menciptakan visi dan misi sedari awal mendirikan perusahaan. Dengan visi dan misi, perusahaan tersebut memiliki tujuan serta arah kerja yang jelas. Yang keempat, manajemen mampu bersikap transparan. Nilai budaya yang satu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peluang karir dan kontribusi seperti apa yang dapat diberikan karyawannya kepada perusahaan tersebut. Yang kelima, memperhatikan kebutuhan karyawan. Perusahaan yang sehat tidak hanya menuntut suatu karyawan untuk bekerja dengan baik, melainkan juga memberikan fasilitas seperti kelas training, bonus akhir tahun, perlindungan asuransi kesehatan, dan sebagainya. Apa saja contoh dari budaya organisasi? Contoh pertama adalah Lion Air. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawan dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Contoh yang kedua ada Google. Google juga menjadi salah satu perusahaan yang mampu mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan kerja. Zaman dahulu, lingkungan pekerjaan selalu identik dengan hal yang formal. Namun, Google mampu membuat terobosan dengan menerapkan budaya kerja yang lebih casual dan cenderung santai. Strategi yang dilakukan oleh Google itu rupanya berhasil karena ternyata karyawannya terbukti lebih leluasa dalam membuat ide dan menunjukkan potensi terbaik dari dirinya. Contoh yang ketiga, anggota aparat keamanan. Instansi kepolisian maupun tentara merupakan salah satu contoh organisasi yang menerapkan budaya organisasi yang sangat kental. Seperti diketahui, di dalam instansi baik di kepolisian maupun tentara terkenal dengan budaya kedisiplinan, kesolidan, dan loyalitas. Itulah alasan mengapa di dalam instansi kepolisian dan tentara, para anggotanya selalu bersikap disiplin dimanapun untuk menjaga nama baik instansi. Selain itu, para anggota sangat mengedepankan kesetiakawanan karena sejak dini sudah ditanamkan hal tersebut. Halo sahabat Digitek, mau bekerja di tempat manapun pasti bisa. Ayo tingkatkan skill dan karirmu. Digitek University hadir menjadi solusi untuk Anda. Melalui paradigma baru, Digitek University menyelenggarakan 10 program studi yang didesain dengan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan akomodatif sehingga lulusannya mampu menguasai perkembangan teknologi digital. Berikut ini adalah program beasiswa yang disediakan oleh Digitek University. Digitek University memberikan kesempatan kepada Anda untuk melanjutkan pendidikan jenjang D3, S1, dan S2 dengan beasiswa potongan biaya kuliah sebesar 50%. Berikut ini adalah beberapa program studi yang ada di Digitek University. Ada akuntansi D3, manajemen perusahaan D3, manajemen informatika D3, hukum S1, akuntansi S1, manajemen S1, informatika S1, teknik industri S1, ekonomi syariah S1, desain komunikasi visual S1, dan yang terakhir manajemen inovasi S2. Terobosan lain yang dilakukan oleh Digitek University adalah kuliah berbasis praktek. Jadi, mahasiswa S1 hanya menempuh perkuliahan di dalam kelas selama 2,5 tahun di kelas, dan sisanya 1,5 tahun dilakukan praktek kerja langsung di tempat mereka bekerja. Pertemuan perkuliahan juga dapat dikombinasikan antara tatap muka atau luring, atau melalui online atau daring yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya.
Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Anda dapat langsung datang ke lobi lantai 1 ruang pendaftaran Kampus 1 Universitas Teknologi Digital yang ada di Jalan Cibogo Indah 3, Rancasari, Ciwastra, Bandung, atau melalui link dan juga nomor yang tertera di layar. Baik, mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.